Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Nurul Huda dengan NIM 200141772. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah saya buat. Di sini saya membuat RPP untuk kelas 4 yang dimana memiliki 4 kompetensi inti. Yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis. Dalam karya estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Baik, di sini saya mengambil kompetensi dasar 3.5, mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif seperti angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Dan 4.5, menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Di sini terdapat 5 indikator. Yang pertama, membaca berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif. Yang kedua, menulis berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif. Yang ketiga, mendaftarkan berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif. Yang keempat, menggambarkan berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif. Yang kelima, mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif. Di sini saya menggunakan model pembelajaran langsung atau direct interaction yang memiliki 5 langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Yang kedua, mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan. Yang ketiga, membimbing pelatihan. Yang keempat, mengecek pemahaman dan pemberian umpan balik. Yang kelima, memberi kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan. Di sini juga terdapat 5 kegiatan inti. Yang pertama, guru menjelaskan tujuan, informasi latar belakang pelajaran, pentingnya pelajaran, dan mempersiapkan siswa untuk belajar. Yang kedua, guru mendemonstrasikan keterampilan atau menyajikan informasi setahap demi setahap. Yang ketiga, guru memberikan pelatihan awal. Yang keempat, guru mengecek apakah siswa telah berhasil melakukan tugas dengan baik dengan cara memberi umpan balik. Yang kelima, guru mempersiapkan kesempatan untuk melakukan pelatihan lanjutan dengan perhatian khusus pada penerapan untuk situasi lebih kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini saya menulis 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan berbagai sumber energi. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan perubahan bentuk pada energi. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan fungsi energi alternatif. Yang keempat, siswa dapat membuat laporan hasil percobaan tentang sumber energi alternatif dari angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya menggunakan materi ajar tentang sumber energi alternatif yang menggunakan pendekatan saintifik dan metode ceramah, penugasan, tanya jawab, diskusi, dan eksperimen. Yang menggunakan media dan bahan ajar yang bersumber dari buku tema 2, alat dan bahan kaleng susu bekas yang disambungkan dengan tali. Di sini saya juga melampirkan kegiatan pembelajaran yang berisi tentang pendahuluan, inti, dan penutup.
Saya juga melampirkan beberapa materi yang telah saya ambil di buku tema 2. Di sini saya juga membuat soal yang terdiri dari evaluasi, isian, dan keterampilan siswa. Mungkin hanya itulah yang dapat saya jelaskan tentang RPP yang saya buat untuk kelas 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan RPP yang saya buat untuk kelas 5. Di sini kompetensi inti sama dengan kompetensi inti kelas 4. Kompetensi dasar saya mengambil 3.2, menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Dan 4.2, membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Di sini juga terdapat 5 indikator. Yang pertama, membaca organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Yang kedua, menulis organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Yang ketiga, mendaftarkan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Yang keempat, menggambarkan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Yang kelima, menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Di sini sama, saya juga menggunakan model pembelajaran langsung atau direct interaction. Saya membuat 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan organ pernapasan pada manusia dan hewan. Yang kedua, siswa dapat membedakan organ pernapasan manusia dan hewan. Saya menggunakan materi ajar tentang organ pernapasan pada manusia dan hewan. Pendekatan dan metodenya sama seperti RPP kelas 4. Saya menggunakan pendekatan saintifik dengan menggunakan metode ceramah, penugasan, tanya jawab, diskusi, dan eksperimen. Media dan bahan ajarnya saya dapat dari sumber buku IPA 5 saling tema, alat dan bahannya kerangka organ pernapasan manusia. Di sini saya juga melampirkan kegiatan pembelajaran yang berisi tentang pendahuluan, inti, dan penutup. Dan saya juga melampirkan beberapa materi yang telah saya ambil di buku IPA 5. Saya juga membuat soal tentang evaluasi, isian, dan keterampilan pada siswa tersebut. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.